Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Jabariyah dan Qadariyah. Apakah Jabariyah dan Qadariyah itu? Apakah Qadariyah itu? Sejarah lahirnya. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah satu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi Tuhan. Aliran ini berpendapat tiap-tiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk satu paham yang memberikan penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini Harun Nasution menegaskan bahwa nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk pada qadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya paham ini dikenal dengan free will dan free act. Sejarah lahirnya Jabariyah berasal dari jabara yang mengandung arti memaksa. Di dalam Al-Munjid, dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Paham Jabariyah timbul bersamaan dengan Qadariyah, tampaknya reaksi daripadanya. Daerah tempat timbulnya paham Jabariyah di Khurasan Persia. Paham ini dikenal sebagai pelopor teologi fatalis dalam Islam. Menurut Jabariyah, segala yang dialami manusia, baik masa lalu maupun masa depan, baik musibah atau keberuntungan, telah ditentukan oleh Allah SWT. Slide yang kedua kami akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin Qadariyah. Dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua paham ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin menjelaskan bahwa doktrin qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan ad-Dimashqi, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atau berbuat buruk atas kehendaknya. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan tentang paham Jabariyah. Apakah paham Jabariyah itu? Jabariyah berasal dari jabara yang mengandung arti memaksa. Di dalam Al-Munjid, dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Asy-Syahrata Tsani menegaskan bahwa paham Al-Jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan kepada Allah. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, fatalism atau predestination. Paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Paham Jabariyah timbul bersamaan dengan Qadariyah, tampaknya reaksi dari padanya. Daerah tempat timbulnya paham Jabariyah di Khurasan Persia. Paham ini dikenal sebagai pelopor teologi fatalis dalam Islam.
Menurut Jabariyah, segala yang dialami manusia, baik masa lalu maupun masa depan, baik musibah atau keberuntungan, telah ditentukan oleh Allah SWT. Manusia bagaikan air yang mengalir ke berbagai arah, tanpa kehendak dan tanpa pilihan. Hanya Allah SWT yang berkehendak dan menentukan nasib manusia serta kelangsungan hidupnya di dunia. Semua yang terjadi di jagat raya ini semata-mata qada dan qadar Allah, bukan kehendak makhluk. Demikian pokok pemikiran teologi yang dikembangkan aliran Jabariyah. Slide yang keempat kami akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin paham Qadariyah apa saja. Menurut Asy Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Di antara pemuka Jabariyah ekstrim adalah Abu Mahrus Jahm ibn Sofyan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah, orator. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris ibn Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Pendapatnya yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut. 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. 2. Surga dan neraka tidak kekal. Pendapat ekstrim yang kedua adalah Ja'ad ibn Dirham, seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Doktrinnya sebagai berikut. 1. Al-Quran itu adalah makhluk. 2. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat dan mendengar. 3. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Dalam slide ini kami akan melampirkan sumber-sumber yang ada di dalam materi penjelasan kami. Sekian presentasi materi makalah kami. Terima kasih sudah mau menonton. See you di materi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.